Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ketenaga kerjaan. Di sini kita harus mengetahui apa itu definisi ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Yang pertama kita masuk ke definisi ketenaga kerjaan dulu. Di sini saya sudah paparkan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Kedua yaitu kesempatan kerja atau demand for labor. Adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh pencari kerja atau pengangguran. Lanjut kita ke yang ketiga, tenaga kerja. Tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik dia melakukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat. Yang keempat yaitu angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja yang mulai dari 15 tahun sampai 65 tahun yang sedang bekerja dan juga mempunyai pekerjaan tapi sementara dia tidak bekerja atau istirahat gitu ya dulu ya, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan, akan tetapi tidak semua penduduk usia produktif termasuk angkatan kerja. Dari mulai 15 tahun sampai 65 tahun, tapi tidak semua yang masuk dalam angkatan kerja. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu definisi ketenaga kerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Jadi kita harus juga mengetahui apa sih hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Di sini hubungannya yaitu pasalnya angkatan kerja tergantung dari jumlah penduduk. Kenapa? Karena jumlah penduduk yang banyak disertai kemampuan dan usaha dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru. Nah, akan tetapi apabila jumlah penduduk yang banyak tidak disertai dengan kemampuan dan usaha dapat menghambat kesempatan kerja dan bisa berakibat menimbulkan pengangguran. Nah, jika jumlah penduduknya disertai kemampuan dan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, di sini juga terdapat lapangan kerja baru atau kesempatan kerja bagi pengangguran. Nah, begitulah hubungan dari kesempatan kerja, jumlah penduduk, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Lanjut kita ke jenis-jenis ketenaga kerjaan. Menurut Shirley, yang Shirley ketahui yaitu yang pertama tenaga kerja rohaniah atau non-fisik, yang kedua tenaga kerja jasmaniah atau fisik, yang ketiga tenaga kerja terdidik, yang keempat tenaga kerja terlatih, dan kelima tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kita masuk yang pertama yaitu tenaga kerja rohaniah atau non-fisik. Di sini tentunya tenaga kerja ini dalam pekerjaannya menggunakan proses pemikiran, ide, dan gagasannya. Contoh tenaga kerja yang bekerja di rohaniah itu atau non-fisik itu ya adalah direktur, konsultan, dan manajer atau bos. Jadi di sana manajer atau konsultan itu mempunyai gagasan atau ide. Jadi dia hanya menggunakan proses pemikirannya saja, tidak menggunakan otot. Lanjut yang kedua yaitu tenaga kerja jasmaniah atau fisik. Tentunya di sini tenaga kerja ini melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya supir angkutan umum, kuli bangunan atau pekerja bangunan atau kuli angkut. Di sini pekerja bangunan itu harus menggunakan otot. Karena kalau tidak ya tidak sama seperti non fisik tadi. Non fisik tadi itu hanya menggunakan pemikirannya saja, tidak menggunakan otot. Lanjut kita ke tenaga kerja berdasarkan keahliannya. Yang tadi itu berdasarkan jenis kegiatannya ya. Di sini tenaga kerja berdasarkan keahliannya itu terdiri dari 3. Yang pertama tenaga kerja terlatih, yang kedua tenaga kerja terdidik, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik, tidak terlatih. Masuk saja kita yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tentunya tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian pada suatu bidang melalui pendidikan atau sekolah pada tenaga kerja terdidik ini. Seperti dokter. Dokter itu punya sekolahnya misalnya ilmu keperawatan atau ada sekolah kedokteran gitu ya. Dan contoh lainnya insinyur dan pengacara. Tentunya kita nggak bisa masuk, misalnya kita mau masuk dokter ya, kita masuk ke jurusan pertanian, tentu ilmunya itu beda. Karena dokter sama pertanian itu beda ya, jadi kita tidak bisa masuk sembarang saja. Lanjut kita yang kedua yaitu tenaga kerja
terlatih. Tenaga kerja ini memiliki keahlian dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerjanya. Contohnya pelukis, montir, dan supir. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ini tenaga kerja yang hanya bekerja mengandalkan tenaga saja, seperti fisikali, menggunakan otot saja atau tenaganya. Contohnya kuli, buruh angkut, buruh pabrik, dan pembantu. Kepemarahan pemerintah dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Yang pertama yaitu di sini saya dipaparkan menyediakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas untuk calon dan peran tenaga kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Yang ketiga yaitu membuat kebijakan yang membatasi kuota tenaga kerja asing. Lanjut kita ke yang keempat, memberikan perlindungan tenaga kerja. Yang kelima, membuat kebijakan berkaitan upah minimum dan waktu kerja yang memihak tenaga kerja dalam negeri. Lanjut kita ke tiga masalah utama ketenaga kerjaan yang terdapat di negara kita ini atau negara Indonesia. Jadi masalah utama ketenaga kerjaan di Indonesia ini yang pertama adalah banyak yang pengangguran. Kedua itu lapangan kerja yang rendah. Yang ketiga yaitu kualitas tenaga kerja yang rendah. Ini masalah utamanya sudah kita pelajari. Lanjut kita ke presentasi tingkat partisipasi angkatan kerja di negara kita. Oke. Jadi kita mulai soal contoh yang pertama. Sini saya dipaparkan soalnya nanti. Dibacakan, pada tahun 2013 negara X memiliki jumlah penduduk di atas 15 tahun sebesar 40 juta penduduk. Sedangkan jumlah angkatan kerja yang dimiliki negara X adalah sebanyak 12 juta penduduk. Maka berapa persentase tingkat partisipasi angkatan kerja di negara tersebut? Di sini kita memakai rumus yang seperti terlihat di samping, yaitu TPAK sama dengan A per B kali 100%. Jadi sini disingkat TPAK karena TPAK itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja. Sedangkan A adalah jumlah angkatan kerja dan B jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Nah, kita langsung memasukkan angka yang tadi, yaitu TPAK sama dengan 12 juta. 12 jutanya itu 12 jutanya itu yaitu jumlah angkatan kerja atau A-nya tadi per 40 juta, yaitu B tadi yaitu jumlah penduduk 15 tahun ke atas. Kita kalikan dengan 100%, kita mendapatkan hasil 0,3. Jadi tingkat partisipasi angkatan kerja pada negara X ini atau TPAK-nya adalah 0,3. Di sini kita sudah menyelesaikan mengenai materi ketenaga kerjaan. Pada ketenaga kerjaan kita juga mempelajari upah. Pengertian upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang bekerja dan diterima serta dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerjaan kepada pekerja keras atau suatu tenaga kerja. Artinya di Indonesia ini juga ada sistem upah dong. Nah, di sini sistem upah pada Indonesia ada 5. Yang pertama itu sistem upah menurut waktu, yang kedua sistem upah menurut borongan, yang ketiga sistem upah berdasarkan satuan hasil, yang keempat sistem mitra usaha, yang kelima sistem upah bonus. Nah, kita teori-teori upah juga ada di Indonesia. Teori upah ada 3, yaitu teori upah alami, teori upah basic, dan teori upah etika. Sekian dulu video dari Shirley. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena Shirley juga masih belajar bagaimana cara menjelaskan. Semoga semua materi yang Shirley sampaikan bisa jelas kepada semuanya. Shirley akan mengakhiri dengan sebuah pantun. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.